Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami kelompok 11 ingin membahas tentang masyarakat madani yang merupakan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ustadzah Nurul Budi Murtini, SSI, MSI. Dan di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Nadira Mahmudah, Ari Hasanah, dan Hawa Finur Hikmatiyah. Dan pada presentasi kali ini, kita akan membahas 6 tema. Yang pertama, konsep masyarakat madani. Yang kedua, pengertian dari masyarakat madani. Yang ketiga, tujuan dari masyarakat madani. Yang keempat, unsur-unsur masyarakat madani. Yang kelima, ciri-ciri masyarakat madani. Dan yang terakhir, pilar penegak masyarakat madani. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Makna masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil society. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk kepada bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Adapun pengertian dari masyarakat madani, masyarakat, menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Adapun madani, menurut Munawir, kata madani berasal dari bahasa Arab yang berarti beradab, orang kota, dan orang sipil. Arti masyarakat madani. Masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid adalah masyarakat madani yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu masyarakat dengan peradaban yang memiliki ciri kesederajatan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, dan menghargai prestasi. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan dari masyarakat madani. Adanya kelompok masyarakat yang membangun kelompok madani tentunya bukan tanpa alasan. Dan pembentukan masyarakat yang madani diketahui memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, setiap individu di dalam kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dirinya maupun seluruh keluarganya. Tujuan yang kedua adalah menghilangkan diskriminasi di kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat, sehingga semua memiliki hak dan kewajiban yang sama serta mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga adalah memberikan hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Tujuan yang keempat adalah menumbuhkan persatuan kelompok di dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah membangun sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang keenam adalah adanya jaminan masyarakat tetap aman dan nyaman dalam berkomunikasi sehingga bisa saling bersikap terbuka dan saling percaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur masyarakat madani. Apa saja sih unsur-unsur masyarakat madani? Di sini disebutkan unsur-unsur masyarakat madani itu ada 6. Unsur yang pertama adalah adanya wilayah publik yang luas atau yang disebut free public sphere. Free public sphere adalah
ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Unsur yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapatkan dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Unsur yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Unsur yang keempat adalah pluralisme. Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Unsur yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri masyarakat madani. Menurut Nurcholish Madjid, ciri-ciri masyarakat madani ada 6. Yang pertama, yaitu menjunjung tinggi nilai sosial. Artinya, masyarakat madani hidup dengan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi. Yang kedua, yaitu memiliki peradaban yang tinggi. Masyarakat madani merupakan manusia yang memiliki peradaban karena beradab dan bertata krama. Tak hanya kepada sesama manusia, tapi juga pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ciri yang ketiga yaitu mengedepankan kesederajatan dan transparansi. Masyarakat madani menganggap bahwa mereka sederajat tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Masyarakat madani juga hidup dengan sikap jujur dan terbuka. Selanjutnya, ciri keempat yaitu tersedianya ruang publik yang bebas. Di dalam masyarakat madani, ruang publik tersedia sehingga memungkinkan masyarakat memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat luas. Yang kelima yaitu menjunjung supremasi hukum. Dalam masyarakat madani, keberadaan hukum sangat diakui dan ditempatkan pada posisi tertinggi. Berbagai masalah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap individu pun diperlakukan sama di hadapan hukum dan wajib mematuhi hukum. Nah, ciri yang terakhir yaitu menekankan keadilan sosial. Keadilan sosial tercipta dengan baik di dalam lingkungan masyarakat madani. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan menjadi ciri masyarakat madani. Semua individu berpartisipasi dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid beserta dengan penjelasannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pilar penegak masyarakat madani. Apa saja sih pilar-pilar penegak masyarakat madani? Yang pertama yaitu lembaga swadaya masyarakat. Nah, lembaga swadaya masyarakat itu adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Pilar yang kedua yaitu supremasi hukum.
Nah, supremasi hukum dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan HAM. Nah, pilar yang ketiga yaitu pers. Pers yaitu institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi pembagian dari sosial kontrol. Selanjutnya, yang kelima yaitu perguruan tinggi. Nah, sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama yaitu mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi masyarakat. Yang terakhir yaitu partai politik. Nah, partai politik ini yaitu wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi politik. Nah, sekian penjelasan ini. Dan dapat disimpulkan bahwa pilar penegak masyarakat madani itu ada 5. Yang pertama lembaga swadaya masyarakat, yang kedua supremasi hukum, 3 pers, keempat perguruan tinggi dan kelima yaitu partai politik. Akhirnya telah sampai juga kita di penghujung presentasi. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 11 ingin menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Kami kelompok 11 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.